Nama saya Hibban Rabbani dari kelas 10G, nomor absen 13. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dia Syawalia Pujotomo dari kelas 10G nomor absen 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Dwi Arumijaya dari kelas 10G nomor absen 09. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ridho Prasojo, nomor absen 18, kelas 10G. Kami akan Tampilkan video Kampanye tentang Bahaya virus. Virus adalah agen infeksi berukuran kecil yang bereproduksi di dalam sel inang yang hidup. Pendapat lain juga mengatakan bahwa virus adalah mikroorganisme patogen yang hanya dapat bereplikasi di dalam sel makhluk hidup. Mengapa? Karena mereka tidak memiliki perlengkapan seluler untuk bereproduksi sendiri. Semua bentuk kehidupan dapat diinfeksi oleh virus, seperti hewan, tumbuhan, hingga bakteri dan archaea. Keberadaan virus pertama kali diketahui pada tahun 1892 melalui tulisan ilmiah milik Dmitri Ivanovsky yang menguraikan patogen non-bakteri yang menginfeksi tanaman tembakau dan penemuan virus mosaik tembakau oleh Martinus B. Gering pada tahun 1898. Hingga tahun 2019, lebih dari 6.000 spesies virus telah dideskripsikan secara rinci. Dari total jutaan jenis virus di lingkungan, virus ditemukan di hampir setiap ekosistem di bumi dan merupakan entitas biologis yang paling banyak jumlahnya. Ilmu yang mempelajari tentang virus dikenal sebagai virologi, sebuah subspesialisasi mikrobiologi. Bagaimana cara virus menyerang tubuh makhluk hidup? Nah, begini. Saat terinfeksi, sel inang dipaksa untuk menghasilkan ribuan salinan identik dari virus asli dengan kurun waktu yang sangat cepat. Ketika virus tidak berada di dalam sel atau tidak dalam proses menginfeksi sel, virus berada dalam bentuk partikel independen yang disebut virion. Jenis virus sendiri ada banyak, seperti yang kita ketahui saat ini, yaitu virus influenza, virus HIV, virus rabies, kolera, kemudian virus Ebola, dan yang terakhir virus yang sedang mewabah hingga saat ini, yaitu virus corona atau COVID-19. Infeksi virus corona disebut COVID-19 atau Coronavirus Disease 2019 dan pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menyebar ke hampir semua negara, termasuk Indonesia, hanya dalam waktu beberapa bulan. Hal tersebut membuat beberapa negara menerapkan kebijakan untuk memberlakukan lockdown dalam rangka mencegah penyebaran virus corona. Coronavirus adalah kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernapasan. Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan seperti flu. Namun, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat, seperti infeksi paru-paru atau pneumonia. Virus ini menular melalui percikan dahak atau droplet dari saluran pernapasan. Misalnya, ketika berada di ruang tertutup yang ramai dengan sirkulasi udara yang kurang baik atau kontak langsung dengan droplet. Seseorang dapat tertular COVID-19 melalui berbagai cara, yaitu yang pertama, tidak sengaja menghirup percikan ludah atau droplet yang keluar saat penderita COVID-19 batuk atau bersin. Yang kedua, memegang mulut atau hidung tanpa mencuci tangan terlebih dahulu setelah menyentuh benda yang terkena cipratan ludah penderita COVID-19. Yang ketiga, kontak jarak dekat dengan penderita COVID-19. Ada 3 gejala umum yang bisa menandakan seseorang terinfeksi virus corona, yaitu yang pertama, demam, suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius. Yang kedua, batuk kering. Yang ketiga, sesak napas. Kondisi pandemi COVID-19 dialami hampir semua negara termasuk Indonesia. Di Indonesia sendiri diberlakukan kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB dan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat yang berlaku mulai 3 Juli sampai 2 Agustus 2021 untuk menekan penyebaran virus ini.
Pemerintah didesak untuk secara cepat mengatur strategi untuk mempertahankan stabilitas perekonomian dari negaranya masing-masing. Saat ini, pertumbuhan ekonomi masuk masa-masa menyedihkan lantaran terus-terusan dihantam corona. Tidak hanya berdampak pada kegiatan ekonomi, kondisi pandemi COVID-19 ini juga berdampak pada kegiatan pendidikan. Indonesia meliburkan seluruh aktivitas pendidikan di sekolah dengan menghadirkan alternatif proses belajar mengajar dari rumah atau belajar online dengan pendampingan orang tua. Cara mencegahnya yaitu pertama dari upaya pemerintah dunia dan pemerintah Indonesia, yaitu membatasi kunjungan orang asing, menutup tempat wisata, menghindari kontak dengan warga negara yang paparan COVID-nya tinggi atau berstatus zona merah, memberlakukan lockdown, membatasi kegiatan mobilitas warganya seperti memberlakukan jam malam, dan memberlakukan vaksinasi setiap negara. Kedua, dari upaya diri pribadi, selalu memakai masker setiap keluar rumah, menggunakan hand sanitizer, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mencuci tangan, dan dilarang menyentuh bagian wajah sebelum cuci tangan sesudah keluar rumah. Bagaimana jika kita telah tertular virus COVID-19 dan apa saja cara upaya yang dilakukan pemerintah agar pasien COVID-19 cepat sembuh dan beraktivitas seperti biasa? Jika kita telah terjangkit virus COVID-19, yang harus kita lakukan adalah pertama, mencari bantuan dokter atau layanan kesehatan. Setelah Anda menerima diagnosis COVID-19, salah satu langkah pertama adalah berkonsultasi dengan dokter. Berkonsultasi dengan dokter untuk mendapatkan saran yang tepat. Dokter akan memberitahu segala hal mulai dari obat-obatan yang perlu Anda minum, perubahan pola makan yang diperlukan, dan segala perawatan yang perlu Anda ikuti. Kedua, lakukan isolasi mandiri. Lakukan isolasi mandiri agar orang di sekitar Anda tidak tertular. Jika Anda disarankan untuk menjalani karantina di rumah, beritahu pihak berwenang dan tunggu mereka untuk mengambil langkah selanjutnya. Lakukan karantina di ruangan dengan ventilasi yang baik, serta gunakan kamar mandi yang terpisah. Pisahkan juga alat makan serta alat mandi yang Anda gunakan dengan orang yang tinggal satu rumah dengan Anda. Orang-orang yang berada di sekitar Anda juga harus menjalani COVID-19 untuk menghindari risiko tertular. Semua orang yang tinggal di bawah satu atap harus dikarantina juga selama minimal kurang lebih 1 minggu. Ketiga, putuskan siapa yang akan merawat Anda. Meskipun infeksi Anda ringan dan Anda diizinkan untuk memulihkan diri di rumah, pasien COVID-19 tetap membutuhkan bantuan orang lain. Idealnya, pasien COVID-19 juga membutuhkan seorang caregiver yang masih muda, sehat, dan tidak memiliki kondisi medis yang membahayakan imunitasnya. Keempat, perhatikan jenis perawatan yang dibutuhkan. Tergantung pada gejala dan tingkat keparahan infeksi, setiap pasien COVID-19 memerlukan rencana perawatan yang berbeda. Sebaiknya, Anda memiliki oximeter untuk memeriksa kadar oksigen darah. Anda juga perlu menyiapkan alat untuk memonitori tekanan darah dan glukometer jika Anda memiliki masalah pada tekanan darah atau tingkat gula dalam darah Anda. Selain itu, hindari mengonsumsi obat sembarangan tanpa ada pengawasan dokter. Kelima, waspadai gejala yang muncul. Melacak gejala yang muncul dalam 2 minggu pertama pasca dinyatakan terinfeksi COVID-19 sangatlah penting. Gejala dan tingkat keparahan infeksi biasanya berkembang antara 5-10 hari pasca infeksi. Hari ke-8 atau ke-9 juga merupakan waktu ketika sistem kekebalan Anda bekerja terlalu keras dan membutuhkan konsekuensi yang drastis, termasuk badai sitokin. Tingkat pernafasan, ketidaknyamanan, gangguan pernafasan adalah beberapa tanda yang harus Anda pantau dengan cermat. Melacak tanda vital Anda, perubahan gejala setiap hari juga dapat membantu penyembuhan. Yang terakhir, persiapkan diri untuk efek jangka panjang. Periode 14 hari adalah waktu di mana virus COVID-19 paling menular. Itu sebabnya pasien COVID-19 banyak yang dinyatakan sembuh setelah menjalani 14 hari isolasi mandiri jika sudah tidak mengalami gejala apapun. Beberapa cara yang dilakukan pemerintah agar pasien COVID-19 cepat sembuh dan beraktivitas seperti biasa adalah memberi vitamin agar imun mereka bisa lebih kebal,
merawat pasien COVID-19 dengan baik, dan memberi vaksinasi, serta memberi semangat agar pasien COVID-19 bisa cepat sembuh dan pulih dan beraktivitas seperti biasanya. Jangan sampai COVID-19 Terus bertahan. Kita perkuat tubuh Dengan patuhi protokol kesehatan.